Lorenzo sedikit tidak senang, dia pun mendesah. Wanita yang tak berperasaan. Jasper tertawa keras. Menurutku, Nona Dewi cukup tidak rela. Mungkin karena tidak ada pengalaman, maka cara mengungkapkannya berbeda. Lorenzo menghela nafas dalam-dalam. Dia merasa Dewi lebih membutuhkan pengalaman berpacaran daripada dia. Wanita itu sama sekali tidak mahir dalam hal ini. Mendengar suara mobil di luar, akhirnya Dewi tidak tahan untuk berbalik badan dan melihat keluar. Sekarang kondisi lukanya masih parah, lehernya tidak bisa bergerak terlalu banyak. Kalau mau menoleh, seluruh badannya harus berbalik dan gerakannya sangat lamban. Karena itu, dia tidak bisa melihat mobil Lorenzo. Saat dia menoleh, mobil sudah menghilang. Dia luar biasa sedih, menyesal tadi tidak keluar mengantar Lorenzo, juga tidak mencium atau memeluknya, bahkan tidak berpamitan dengan benar. Pria itu pergi begitu saja. Mengapa dirinya harus keras kepala dan berpura-pura kuat? Sekarang dirinya seorang diri menyesal di sini, tapi Lorenzo juga tidak tahu. Berpikir seperti ini, Dewi merasa sedih. Nona Dewi, jangan khawatir, Tuan akan segera kembali. Kelly sudah ikut Dewi begitu lama, perlahan-lahan sudah bisa memahaminya. Sekali lihat dia langsung tahu pemikiran Dewi. Aku tidak peduli, kapan dia akan kembali? Dewi masih berpura-pura kuat. Dia tidak ada, aku malah sangat senang. Nona tidak kangen Tuan? Kelly bertanya sambil tersenyum. Tidak. Dewi mengaduk-aduk buburnya dengan sendok. Semangkuk bubur itu diaduk olehnya hingga tumpah. Baiklah, Nona tidak kangen. Tuan sibuk dengan urusannya, sedangkan kita merawat kesehatan dengan baik. Kelly menenangkan Dewi sambil tersenyum. Nona Dewi, coba pangsit ini, sangat enak. Beberapa hari berikutnya, Dewi merawat kesehatannya dengan tenang. Dia ingin mengobati dirinya sendiri, maka mencari alasan untuk menyuruh Karen dan timnya pergi. Biaya pengobatan tetap dibayar seperti biasanya. Karen adalah dokter yang punya moral tinggi meski suka uang, tapi dia mau mendapatkannya dengan cara yang benar. Dia langsung memberitahu Jeb bahwa pembayaran hanya perlu dihitung sampai hari ini, tidak perlu diberi lebih. Setelah memastikan maksud dari Dewi, Jeb pun langsung membayar seluruh biaya pengobatan Karen, lalu mengutus orang untuk mengantar Karen dan timnya ke bandara. Setelah tim medis pergi, Dewi langsung menyuruh orang untuk menyiapkan ruang medis dan bahan-bahan obat. Dia mulai meracik obat dan mengobati dirinya sendiri. Selain mau kesehatannya cepat pulih, dia sungguh meracik obat yang bisa menumbuhkan rambut dengan cepat. Dia tidak mau terus botak seperti ini. Kelly berkata dengan antusias kalau resep obat ini dipatenkan dan dijual keluar, pasti akan langsung terkenal di seluruh dunia, menjadi produk paling laris di pasaran. Bagaimanapun juga, orang zaman sekarang terlalu banyak menggunakan obat. Rambut rontok menjadi sangat parah. Penelitian ini benar-benar tepat waktu. Dewi tidak mau membesar-besarkannya, bilang ini hanya sebuah resep yang sangat sederhana. Tidak mau sampai menjualnya ke pasaran. Biarkan saja beberapa orang botak, maka bisa terlihat mereka luar biasa cerdas. Kelly tertawa mendengarnya sambil mengatakan bahwa pemikiran Dewi sangat unik, sungguh berbeda dengan orang pada umumnya. Ini disebut jenius. Dewi tidak merespon, sebenarnya dia hanya tidak mau membesar-besarkan hal ini. Apalagi saat ini Denny dan organisasi Dark Knight sedang mengawasi dirinya. Dia mau memulihkan kesehatan dengan tenang dan jangan menonjolkan diri. Dengan kondisi seperti ini, 10 hari pun langsung berlalu dengan cepat. Luka Dewi sudah lumayan pulih, tapi sekarang dia masih tidak berani menggunakan obat penumbuh rambut. Tunggu lukanya sudah sepenuhnya pulih baru digunakan. Kalau tidak, rambutnya akan pitak sebelah di bagian yang masih ada luka.
Selama ikut Dewi, Kelly belajar banyak hal. Meskipun kemampuannya kurang baik dan daya tangkapnya lemah, tapi sekarang dia sudah bisa menjadi asisten Dewi. Tidak seperti saat awal Dewi menyuruhnya mengambil bahan obat dan menyebutkannya bahasa aslinya. Dia sama sekali tidak tahu yang mana. Dewi mengajarinya pun dia tetap tidak bisa ingat. Membuat Dewi memarahinya, bilang dengan kemampuan dirinya yang seperti ini, seumur hidup hanya bisa menjadi perayat kecil. Kelly berulang kali meminta maaf, bahkan tidak berani bernafas kencang-kencang. Dewi juga merasa dirinya sedikit keterlaluan, maka meminta maaf pada Kelly. Dalam hati dia pun teringat pada gurunya. Dulu saat gurunya mengajarinya, dia langsung bisa mengerti sebagian besar ilmu begitu dijelaskan sekali. Namun juga ada beberapa hal yang tidak dia mengerti saat guru ajarkan. Gurunya juga bisa memarahinya. Saat itu dia merasa sangat getir. Sekarang dipikir-pikir sebagai guru, memang ada perasaan berharap muridnya bisa berhasil. 10 hari berlalu, Lorenzo masih belum kembali. Sepertinya dia sangat sibuk. Awalnya dia selalu menelpon Dewi setiap hari meski hanya beberapa menit. Tapi dia tetap merindukan Dewi. Namun belakangan dia sudah tidak menelpon lagi. Awalnya Dewi menahan diri untuk mencarinya. Setelah menahan diri selama 2 hari, dia pun berinisiatif mengirim pesan ke Lorenzo tapi tidak dibalas. Dewi berpikir seharusnya dia sedang sibuk, selain itu ada urusan mendesak yang harus diurus, maka bisa dimengerti kalau pria itu tidak membalas pesannya. Setelah urusannya selesai, Lorenzo pasti akan mencarinya. Namun sudah lewat 2 hari, Lorenzo tetap tidak mencarinya. Dewi mulai panik khawatir terjadi sesuatu pada Lorenzo, maka dia pun bertanya pada Jeff tentang kondisi di sana. Jeff bilang Lorenzo baik-baik saja, hanya saja sangat sibuk. Setelah selesai sibuk beberapa hari lagi, seharusnya dia akan menelpon Dewi. Jeff juga bilang Lorenzo berpesan agar Dewi merawat kesehatannya dengan baik, tidak perlu mengkhawatirkannya. Mendengar hal ini, Dewi langsung emosi. Dia bisa berpesan pada Jeff. Artinya setiap hari dia berkomunikasi dengan Jeff, berhubung bisa berkomunikasi dengan bawahannya. Kenapa tidak bisa membalas pesannya? Jeff orang yang lamban, sama sekali tidak menyadari bahwa Dewi marah. Dia masih berkata, "Nona Dewi, kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu." Dewi merespon, "Uruslah pekerjaanmu." Namun dengan Jeff, dia memanggil Jeff kembali karena sangat bosan. Dia pun berbaring di sofa sambil terlihat-lihat berita. Lalu dia melihat sebuah berita tentang Juliana yang sedang mengunjungi kantor cabang grup Moore di San Francisco, negara Maple. Di berita terlihat beberapa foto dia sedang menghadiri pesta di berbagai tempat, serta pertemuan dengan orang-orang berpengaruh. Media bahkan memujinya sebagai wanita karir masa kini. Masih bilang dia yang begitu hebat baru cocok dipasangkan dengan Lorenzo. Melihat berita ini, Dewi menjadi panik dan langsung menyuruh orang memanggil Jeff. Dia mau menanyakan kebenaran hal ini. Jeff orang yang pikirannya polos langsung bilang Juliana memang pergi ke San Francisco, juga mengunjungi kantor cabang. Mengenai perkataan cocok menjadi pasangan Lorenzo, itu hanyalah kata-kata media awak. Emosi Dewi hampir meledak. Dia bertanya lagi, "Kalau begitu, sekarang Lorenzo juga ada di San Francisco?" "Benar." Jeff langsung mengangguk tanpa pikir panjang. Raut wajah Dewi langsung menggelap. Tanpa bicara apapun, dia langsung melempar laptop ke luar jendela. Laptop itu pun langsung masuk ke kolam. "Hah?" Jeff tertegun. Saat ini dia baru menyadari mungkin Dewi marah, maka dia buru-buru menjelaskan, "Nona Dewi, jangan salah paham. Meski Tuan dan Nona Juliana sampai di San Francisco pada hari yang sama, tapi mereka tidak janjian." "Ternyata mereka sampai di San Francisco pada hari yang sama?" Saat ini Dewi semakin marah. "Aku terlalu percaya padanya, mengira dia sungguh sibuk kerja. Ternyata malah pergi berkencan dengan Juliana." Bukan.
Berisik, keluar. Dewi emosi besar tidak mau mendengarkan perkataan siapapun. Sekarang dia hanya berpikir Lorenzo dan Juliana pergi kencan. Hanya memikirkannya saja dia sudah luar biasa marah. Dewi segera menghubungi Lorenzo. Kali ini panggilan terhubung tapi langsung ditolak. Dia semakin marah. Mungkinkah sekarang bajingan itu sedang bersama Juliana sehingga tidak ada waktu untuk mengangkat teleponku? Dia pun mengirim pesan pada Lorenzo, "Segera telepon aku balik." Emosinya sudah naik ke ubun-ubun, tidak bisa menunggu sedetik pun. Dengan cepat Lorenzo menelpon. "Ada apa? Apa terjadi sesuatu?" Nada bicara Lorenzo sangat panik, mengira terjadi sesuatu pada Dewi. "Apa kamu sedang bersama Juliana?" Dewi langsung bertanya. Lorenzo tidak bicara, tapi kondisi diamnya seolah-olah balik bertanya kenapa Dewi menanyakan hal seperti itu. Dewi hampir mengira dirinya curiga berlebihan saat mau menanyakan masalah berita itu. Saat ini terdengar suara wanita dari ujung telepon sana. "Lorenzo, aku sudah ganti baju. Kita sudah bisa pergi." Itu suara Juliana. Emosi Dewi pun meledak. Dengan tangan gemetar dia memegang ponselnya. Ia luar biasa emosi seperti gunung meletus. "Lorenzo!" Di sisi sana, gendang telinga Lorenzo hampir pecah karena teriakan Dewi. Saat mau menjelaskan dia mendengar pergerakan aneh di luar, maka dia menjadi waspada. "Segera jelaskan padaku, kalau tidak aku akan..." Dewi belum selesai bicara, panggilan telepon sudah terputus. "Diputus?" Dewi membelalakan matanya dengan terkejut menatap ponselnya dengan tak berdaya. Tidak disangka pada saat ini Lorenzo memutus panggilan darinya. Ini berarti dia dan wanita itu memang punya hubungan, pasti punya hubungan. Teringat sebelum Lorenzo pergi, dia masih mencium, memeluk, bahkan melamar dirinya. Hati Dewi terasa sangat sakit seperti ada jarum yang menusuk. Segalanya seperti lelucon. Menertawakannya karena terlalu polos dan bodoh, bisa-bisanya percaya pada perkataan pria itu. Dewi luar biasa emosi, luka di belakang kepalanya menjadi sakit lagi. Dia memegang kepalanya dan bersandar di sofa. Dalam hati dia berulang kali mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Dalam hati ia masih menghibur diri dengan berpikir mungkin ini salah paham, mungkin masalahnya tidak seperti yang dia pikirkan, mungkin Juliana sengaja membuat gosip, mungkin itu memang strategi Lorenzo. Dirinya seharusnya percaya pada Lorenzo, dia bukan pria semacam itu. Berpikir sampai di sini, Dewi menahan amarahnya dan sekali lagi menghubungi Lorenzo. Kali ini panggilan langsung ditolak, kemudian saat dia mencoba menelpon lagi, panggilan langsung dialihkan. Jelas nomornya sudah diblokir. Bagus, sangat bagus. Dewi emosi hingga wajahnya memerah. Segala penghiburan dirinya tadi berubah menjadi cemooh. Seluruh akal sehatnya langsung lenyap. Sekarang juga dia sungguh ingin terbang ke sana untuk mencekik pasangan brengsek itu sampai mati. Saat dia hampir menggila, tiba-tiba ponselnya berdering. Hati Dewi bergetar mengira Lorenzo yang menelpon, maka dia buru-buru menjawab. "Lorenzo, kamu?" "Dewi, ini Bibi." Terdengar suara Bibi Lauren. "Apa Bibi mengganggumu? Apa kamu leluasa bicara?" "Tidak mengganggu, Bibi Lauren, ada apa?" Dewi berusaha mengontrol suasana hatinya, membuat dirinya terdengar tenang karena tidak mau Bibi Lauren khawatir. "Bagaimana pemulihan lukamu?" Suara Bibi Lauren terdengar tenang, tapi Dewi langsung bisa mendengar ada kejanggalan. Dia buru-buru bertanya. "Pemulihanku sangat baik. Sudah bisa bergerak dengan leluasa. Bibi Lauren, ada apa? Apa terjadi masalah di panti asuhan?" "Tiba-tiba Lesi mengalami komplikasi. Sekarang situasinya sangat buruk. Pihak rumah sakit di sini sudah tidak bisa berbuat apa-apa.
Jadi, Bibi hanya bisa menelponmu. Bibi Lauren sangat panik. Tenang dulu, aku akan kembali. Tenang dulu, aku akan segera kembali. Tanpa pikir panjang, Dewi langsung mencari paspornya. Apa kamu sungguh tidak apa-apa? Bibi Lauren sangat mengkhawatirkan Dewi. Sebenarnya tidak seharusnya Bibi menelponmu. Tapi nyawa Lesi sedang terancam. Saat ini hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Aku tidak apa-apa. Sekarang juga aku akan terbang ke sana. Tunggu. Bibi Lauren menghentikannya lalu berpesan dengan serius. Minta orang keluarga Moore mengantarmu ke sini. Jangan pergi sendirian. Denny dan Rekanya mungkin masih mengawasimu diam-diam. Aku punya batasan sendiri. Sudah dulu ya. Dewi buru-buru mengakhiri panggilan, bersiap menyuruh orang untuk mengatur pesawat pribadi. Namun dia berpikir lagi, Lorenzo sudah mengkhianatinya. Tidak seharusnya dia masih meminta bantuan keluarga Moore. Apalagi sekarang dia sudah dioperasi, pemulihan lukanya juga sudah lumayan. Meski Denny muncul juga bukan tandingannya. Berpikir sampai di sini, Dewi pun membeli tiket pesawat sendiri. Dia membereskan paspor dan kopernya, lalu berganti baju dan turun ke bawah sambil membawa bawahannya. Nona Dewi, ini Nona mau pergi kemana? Kembali ke Swedolan. Dewi memakai kacamata hitam. Beritahu Lorenzo bahwa aku dan dia sudah putus. Suruh dia jangan datang mencariku lagi. Sampai jumpa. Hah? Semua orang tercengang, mereka tidak mengerti sebelumnya masih baik-baik saja. Mengapa tiba-tiba Nona Dewi mengumumkan perpisahan itu secara sepihak? Dewi tidak mempedulikan mereka, langsung berjalan keluar. Sony sekira menghentikannya, berkata dengan panik. Nona Dewi, Anda jangan gegabah. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Apa ada yang tidak kami lakukan dengan baik? Anda boleh menghukum kami, tapi jangan marah. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Dewi mengerutkan kening. Si bajingan Lorenzo melakukan kesalahan. Barulah aku mau berpisah. Kelak kalau dia bertanya atau minta pertanggungjawaban, kamu katakan saja yang sebenarnya. Berdasarkan sifatnya, biasanya dia tidak akan menjelaskan begitu banyak, tapi dia tidak ingin Sony dan Kelly disalahkan dan dihukum. Ini pasti salah paham. Tuan bukan orang seperti itu. Sony panik. Apa karena Anda melihat berita? Jangan percaya pada berita-berita itu, semuanya bohong. Aku tidak percaya berita itu. Maka langsung bertanya padanya. Tapi ada suara wanita di teleponnya. Dewi langsung kesal. Sudahlah, aku malas membicarakan hal yang begitu memalukan. Pokoknya kalian jangan menghentikanku. Kalau tidak, aku akan marah. Nona Dewi, minggir. Dewi berteriak marah. Luka Anda belum sembuh. Akan sangat bahaya kalau keluar saat ini. Nona Dewi, Nona Dewi, Nona. Sony sama sekali tidak bisa menghentikan Dewi. Kelly cemas sampai menggetakkan kaki. Bagaimana? Harus bagaimana? Kalau membiarkan Nona Dewi pergi, Tuan pasti akan menghukum kita. Di mana Kak Jeff? Tanya Sony dengan panik. Baru pergi beberapa menit. Kelly menjelaskan dengan cemas. Sepertinya dia sangat sibuk. Tadi Nona Dewi menyuruhnya masuk dan menanyakan beberapa masalah. Lalu dia pergi dengan tergesa-gesa. Sony tidak berdaya, terpaksa menelpon Jeff tapi terus tidak terhubung. Dia menelpon Jasper lagi, masih tidak terhubung. Dia hanya bisa pergi mengejar Dewi dulu. Saat ini Dewi sudah sampai di tempat parkir. Dua pengawal sedang membujuknya dengan panik. Sony berlari dari kejauhan mengira bisa menghentikannya, tapi tiba-tiba Dewi menendang salah satu pengawal. Pengawal yang lain tercengang. Sebelum pengawal itu merespon kembali, Dewi langsung melompat ke dalam mobil Lamborghini merah, menyalakan mobil dan melaju pergi. Cepat,
tutup gerbang!" Sony berteriak dengan tergesa-gesa. Pengawal yang berjaga di gerbang segera menutup pintu gerbang besi, tapi itu sama sekali tidak bisa menghentikan Dewi. Dia menambah kecepatan, langsung naik ke atap sebuah mobil lalu terbang melewati tembok. "Sudah pergi. Astaga!" Sony segera membawa orang dan mengejarnya dengan mobil, tapi begitu dia keluar, Dewi sudah menghilang bersama mobil. Dia tidak tahu Dewi akan pergi kemana, hanya bisa membagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok pergi ke perkotaan, dia sendiri membawa beberapa orang ke bandara. Di saat yang sama, dia memberi instruksi pada Kelly untuk terus mencoba menghubungi Jasper dan Jeff. San Francisco, Lorenzo baru saja membereskan kelompok pembunuh yang menyerang tiba-tiba, lalu meninggalkan aula perjamuan bersama Juliana dan yang lainnya. Sekarang sedang senja di San Francisco, cahaya matahari terbenam berwarna semerah darah, memantulkan warna langit yang cemerlang. Saat mengingat kembali adegan di mana Lorenzo begitu hebat, satu orang melawan banyak musuh, jantung Juliana berdebar kencang menatap Lorenzo dalam-dalam, hampir meneteskan air mata. Pasar di sini masih belum stabil. Aku menghadapi musuh di mana-mana, itu berbahaya. Ayahmu malah mengutusmu untuk mengawasi. Lorenzo memegang setir, melihat ke depan, sama sekali tidak melihat Juliana. Seharusnya Kak Jul yang datang, tapi tiba-tiba dia ada urusan. Setelah berdiskusi dengan Paman Winston, ayah menyuruhku datang. Suara Juliana selalu terdengar lembut, setiap aura yang terpancar dari tubuhnya menunjukkan kekagumannya pada Lorenzo. Waktunya benar-benar pas. Lorenzo meliriknya. Kebetulan tiba di waktu yang sama denganku. Kita juga bertemu di bandara.